Ya, saya mau cerita ya, di suatu desa ya itu ada seorang pemuka agama ya. eh, Beliau ini di desa tersebut ya orang yang paling taat ibadahnya gitu loh, orang yang paling rajin ibadahnya gitu ya. Ya, Eh, suatu hari di desa tersebut itu mengalami musibah gitu ya karena hujan berlarut-larut ya terus menerus mengakibatkan desa tersebut itu kebanjiran gitu loh. Nah, jadi pada saat itu banjir di desa tersebut itu masih sebatas lutut gitu loh ya. Jadi masih sebatas lutut. Nah, itu langsung tim SAR datang untuk mengevakuasi gitu ya, untuk mengarahkan ke penduduk desa itu untuk segera mengungsi karena kalau ini dibiarkan kemungkinan desa tersebut akan tenggelam gitu loh ya. Jadi tim SAR datang untuk mengevakuasi ya pada saat itu tim SAR itu datang dengan membawa kendaraan truk gitu ya. Jadi banyak truk masuk ke desa tersebut untuk mengevakuasi masyarakat yang tinggal di desa tersebut gitu ya. Nah, akhirnya tim SAR ini ketemu dengan pemuka agama ini gitu loh. Ya, dan tim SAR itu mengajak ya pemuka agama ini untuk segera naik ya, ke truk tersebut ya karena desa ini akan sebentar lagi akan mengalami banjir yang cukup besar bahkan bisa potensi menenggelamkan desa tersebut gitu loh. Jadi tim SAR ini mengatakan gitu loh, Pak, Bapak harus segera naik ke truk ini gitu karena desa ini akan tenggelam ya. Kalau kita nggak segera naik ya ini akan menimbulkan korban jiwa gitu loh. Dan tahu nggak apa yang dikatakan sama pemuka agama tersebut? Ya, pemuka agama itu mengatakan gitu loh. Ya, kalian teruskan aja ya evakuasi yang lain ya. Jangan jangan hiraukan saya, jangan pedulikan saya karena saya yakin Allah itu akan melindungi saya gitu loh. Jadi kalian lanjutkan aja perjalanan, tolong yang lain ya jangan hiraukan saya. Saya yakin Allah masih pasti melindungi saya gitu loh. Nah, akhirnya tim SAR itu berlalu ya dan mengevakuasi ya masyarakat yang lainnya dan benar gitu loh ya, nggak berapa lama banjir itu lama-lama meningkat gitu ya. Akhirnya banjir itu sampai sedada gitu ya, sampai sedada. Nah, sampai sedada seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya tim SAR itu datang untuk kedua kalinya gitu loh. Nah, datang kedua kali tapi untuk yang kedua kali ini tidak tidak menggunakan kendaraan truk gitu loh ya. Jadi melainkan pakai perahu karet gitu untuk mengevakuasi desa tersebut gitu loh. Nah, akhirnya ketemu lagi gitu ya dengan pemuka agama ini dan tim SAR ini juga mengajak gitu loh. Ayo Pak, Bapak segera harus naik ke perahu karet ini gitu karena desa ini akan tenggelam gitu loh. Ya Bapak harus naik di kapal ini ya di perahu karet ini karena ya kalau Bapak nggak naik ini sangat berisiko sekali Pak. Ini banjir ini sangat sangat berbahaya gitu loh. Dan pemuka agama ini mengatakan gitu, tidak, kalian lanjutkan aja perjalanan karena kalian nggak usah pedulikan saya karena saya yakin Allah itu pasti melindungi saya, Allah itu pasti menolong saya gitu loh ya. Tolong aja yang lain gitu, tolong aja yang lain, selamatkan yang lain, jangan hiraukan saya karena saya yakin Allah pasti melindungi saya gitu loh. Nah, akhirnya tim SAR ini dengan perahu karetnya berlalu ya menolong yang lain gitu ya dan akhirnya apa banjir itu akhirnya sampai eh, apa ya udah di atas kepala kita gitu, udah di atas kepala kita gitu ya. Nah, akhirnya tim SAR ketiga kalinya datang gitu. Tapi kali ini tidak dengan perahu karet ya. Nah, kali ini dia menggunakan helikopter. Tim SAR itu datang untuk mengevakuasi itu dengan helikopter gitu ya. Nah, mereka telusuri desa tersebut. Kira-kira masih ada nggak orang yang tinggal di desa tersebut yang terancam ya, yang terancam hidupnya gitu loh ya. Nah, akhirnya ketemu juga gitu ya, ketemu dengan pemuka agama ini gitu ya, dan dia katakan gitu, tim SAR ini mengatakan pada pemuka agama ini, ayo Pak, Bapak harus segera naik ya, Bapak harus naik ke helikopter ini, kalau enggak Bapak akan menjadi korban, kalau enggak Bapak akan tidak tertolong gitu loh. Dan akhirnya si pemuka agama ini mengatakan, enggak, kalian lanjutkan aja perjalanan, tolong yang lain karena saya yakin Allah akan melindungi saya gitu loh. Ya, udah dipaksa berkali-kali pun nggak mau juga pemuka agama ini gitu loh. Jadi singkat ceritanya ternyata memang Allah berkehendak lain gitu ya. Si pemuka agama ini akhirnya ya mati gitu ya. Kalau saya bilang mati konyol gitu loh, ya kan. Nah, kita kira ini cerita ini sudah selesai sampai sampai seperti itu aja gitu kan. Dan ternyata ini berlanjut gitu ya. Jadi di akhirat nah si pemuka agama ini protes gitu ya. Dia komplain gitu. Dia komplain dengan malaikat, dia komplain ya dengan Sang Maha Pencipta gitu loh ya. Dan dalam komplainnya dia mengatakan gitu, ya Allah, kau tidak adil ya, kau tidak adil, kau tidak membantuku ternyata gitu ya. Nah, padahal selama ini aku selalu mengingat engkau, padahal selama ini aku selalu mengerjakan apa yang kau perintahkan dan meninggalkan apa yang kau larang ya. Dan aku tidak pernah
Sedetik pun aku tidak pernah melupakan engkau. Tapi kenapa ketika banjir melanda, kenapa kau tidak menolongku? Kenapa kau tidak menyelamatkanku? Kau tidak adil ya Allah. Kau tidak peduli denganku gitu loh. Dan langsung ya Allah itu langsung mengatakan gitu loh kepada si pemuka agama ini gitu loh. Ya. Justru karena aku sayang sama kau, karena aku peduli sama kau, aku sudah memberikan kau kesempatan tuh sebanyak 3 kali dan kau abaikan itu gitu loh. Kau masih ingat ketika banjir itu ya masih selutut ya. Bantuan dari aku tuh sebenarnya sudah datang melalui tim SARS yang aku kirim gitu loh ya. Nah, tapi kau abaikan itu, kau tidak pedulikan itu gitu loh, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya tim SARS kesempatan pertama itu hilang. Kau tidak gunakan kesempatan pertama itu. Tapi karena aku sayang dengan kau, ya, karena aku sayang dengan kamu, gitu kan? Aku masih kesempatan gitu loh. Aku masih memberikan kesempatan yang kedua untuk kau gitu loh, ya. Nah, kesempatan yang kedua itu ya aku kesempatan kedua itu bantuan yang kedua dariku juga datang gitu. Kau masih ingat ketika banjir itu sudah sampai sedada gitu ya. Bantuanku datang untuk kedua kali karena aku betul-betul sayang sama kau, betul-betul cinta sama kau, makanya aku beri kesempatan gitu untuk yang kedua kalinya gitu ya dengan bantuan melalui perahu karet yang didatangkan oleh tim SARS. Tapi kau abaikan itu juga, kau tidak pedulikan bantuan dariku ya sehingga tim SARS itu berlalu meninggalkan kau. Itu sebenarnya bantuan dari aku melalui tim SARS yang aku tunjuk gitu loh ya. Dan sudah 2 kali aku memberikan kesempatan kepada kau. Nah, karena kau betul-betul sayang sama aku, karena kau betul-betul cinta sama aku kasih kesempatan yang ketiga gitu. Dan kau tahu ketika banjir itu sudah di atas kepalamu gitu kan. Dan tim SARS itu datang lagi gitu loh untuk yang ketiga kalinya. Itu dari aku gitu loh. Ya berupa helikopter itu kiriman bantuan dari aku gitu melalui tim SARS itu gitu loh ya. Tapi ya kau tidak gunakan itu gitu loh. Sehingga apa? Sehingga nyawamu tidak bisa diselamatkan. Akhirnya kita ketemu di sini gitu loh. Nah, inti ceritanya begini Bapak Ibu, ya. Mungkin selama ini ya Anda diberikan Anda berdoa, Anda bermunajat kepada Allah, minta dimudahkan rezeki, minta diberikan kesehatan, minta diberikan kesempatan agar Anda bisa berhasil, agar Anda bisa sehat, keluarga Anda bisa sehat dan Anda bisa sukses, ya kan? Nah, melalui bisnis ini gitu ya kan. Anda berdoa seperti itu kepada Allah dan Allah itu menjawab gitu loh. Ya, menjawab doa-doa Anda ya. Bisa jadi melalui bis ini gitu loh ya. Nah, tapi Anda tidak manfaatkan itu gitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kira-kira kalau kehidupan kita tidak berubah, kalau kehidupan kita tidak bisa sukses, ya padahal kesempatan itu sudah diberikan, bisa jadi dari bis ini oleh Allah, tapi Anda tidak manfaatkan gitu loh. Kalau sudah seperti itu, layak nggak kita komplain dengan yang di atas? Layak nggak kita mengeluh dengan yang di atas? Anda perlu tanyakan gitu ke dalam diri Anda. Sudah pantas nggak kita mengeluh? Sudah pantas nggak kita berkeluh kesah dengan Allah? Sementara kesempatan itu bisa jadi itu bantuan dari Allah lewat perantara bis ini yang mungkin saya tawarkan kepada Anda, tapi Anda nggak manfaatkan. Ya itu kalau sudah seperti itu ya kita kembalikan kepada Anda gitu loh. Ya ini sebuah peluang, bisa jadi peluang yang saya berikan ini ya jawaban atas doa-doa Anda yang Anda minta kepada Allah. Ya bisa jadi seperti itu atau mungkin dari kesempatan yang lain ya. Saya nggak mengatakan bis ini satu-satunya cara untuk Anda bisa berhasil. Tapi bisa jadi bis ini salah satu cara untuk membantu Anda bagaimana Anda bisa sukses, bagaimana Anda bisa berhasil di bis ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.